Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan? Sehat semua? Tadi malam boleh tidur? Oke. Biasanya banyak orang itu setelah saya jelaskan macam itu tak boleh tidur mereka. Saya jelaskan, ada satu orang saya jelaskan pasal api dan panas. Dia 2 hari WhatsApp saya terus. Saya biasanya kalau ada orang WhatsApp saya tak balas langsung. Saya tengok dulu. Oke, nanti saya balas. Dia WhatsApp lagi, Habib tolong balas Habib. Saya ketandas pun terpikir api Habib katanya. Alamak, saya bilang. Benar, saya ketandas terpikir api Habib. Oh oke, saya jawab. Begitulah wallahu alam. Para anbiya zaman dahulu menyuruh para umatnya itu untuk fikir, karena akal ini dan otak ini diciptakan oleh Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hukum adat dan hukum syara. Sekarang kita akan masuk ke yang setelahnya, yaitu hukum akal. Oke. Ini kenapa saya berdiri lagi nih? Alamak. Kalau kita tengok dunia ini, tuan-tuan, puan-puan, tampak ya, puan-puan ya. Di dunia ini perkara itu terbagi menjadi 2. Ya imma ada, ya imma tak ada. Perkara itu terbagi menjadi 2. Satunya wujud, satunya adam. Ada dan ini tiada. Saya singkat TD. Ini ada. ED. Satunya ada, satunya tiada. Perkara itu ya imma ada, ya imma tiada. Oke. Bila-bila dia itu ada saja. Nomor 1, dia itu ada saja. Tak mungkin dia itu tiada. Ada saja. Tak mungkin dia itu tiada. Jadi zat itu, perkara itu kena ada. Dia tak mungkin tiada. Kita katakan dia itu namanya wajibul wujud. Atau namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kena ada. Tidak akan mungkin ada satu masa pun Allah itu tiada. Oke. Yang kedua, perkara itu tidak mungkin ada. Tak mungkin dia itu ada. Dia kena tidak ada. Dia kena tidak ada. Tak mungkin dia itu ada. Maknanya akal itu memustahilkan perkara ini ada. Akal mengatakan perkara ini kena tiada. Kita katakan di dalam ilmu akidah perkara itu adalah mustahil. Mustahil, apa contoh mustahil? Apa contoh mustahil? Ada yang boleh jawab? Apa contoh mustahil? Tiada Allah, betul. Tiada Allah. Contoh yang lain? Allah lupa. Biasanya kalau di kitab-kitab akidah dimisalkan mustahil itu adalah sekutu Allah. Sekutu Allah. Dibilang syarikul bari. Syarikul bari. Atau sekutu Allah. Sekutu Allah itu mustahil ada. Mustahil ada yang namanya sekutu Allah. Kenapa? Kalau Allah itu mempunyai sekutu, dunia tak akan ada. Dunia tak akan ada. Karena yang namanya jangankan Allah,
Kalau di Malaysia ada 2 perdana menteri, Malaysia tak akan ada. Kalau di Indonesia ada 2 presiden, Indonesia tak akan ada. Pasti akan begaduh, pasti akan begaduh. Yang nomor 3, mungkin dia ada, mungkin dia tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita namakan itu adalah mungkin. Kita namakan itu adalah apa? Mungkin. Mungkin itu mungkin ada, mungkin tiada. Apa contohnya? Nawawi. Nawawi ini bukan Imam Nawawi. Nawawi ini atau manusia. Kita tak payah cakap manusia secara umum, kita cakap satu orang daripada manusia saja. Ustadz Nawawi lahir bila? 65? 65? Sudah tua. Tengok ya. Tahun 85 Ustadz Nawawi lahir. Sebelum tahun 85, tahun 84 Ustadz Nawawi belum ada, belum lahir. Kemudian tahun 85 ada. Segala sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada. Dulu tak ada, mungkin dia tiada. Kemudian dia ada. Dikatakan itu adalah perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin itu, kalau dia ada di dunia nyata, kena ada sebabnya. Tak mungkin tiba-tiba Ustadz Nawawi ini tiba-tiba ada. Engkau Thanos kah? Engkau Thanos kah? Tiba-tiba ada. Tak mungkin macam itu. Pasti ada sebab. Ustadz Nawawi ada karena emak dan ayahnya menikah. Ada Ustadz Nawawi. Emak dan ayahnya ada karena karena atuk dan neneknya. Terus macam itu. Sampai kepada manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ada? Karena Allah yang ciptakan. So, macam itu. Setiap perkara mungkin yang ada, pasti ada yang menciptakan. Allah ada, bukan karena Allah ada yang menciptakan, karena Allah itu bukan perkara yang mungkin. Allah adalah perkara yang wajib. Karena ada perkara yang wajib, yang mungkin itu mungkin ada. Tanpa adanya perkara yang wajib, mungkin ini tak akan ada. Siapa yang nak ciptakan mungkin? Oh, yang nak ciptakan mungkin itu malaikat. Malaikat yang ciptakan siapa? Malaikat itu tak tahulah. Bila-bila dia itu ada, bila-bila dia tak ada, itu namanya mungkin. Sesuatu yang mungkin kalau nak ada, kena ada sesuatu lain yang ciptakan, kena macam itu. Inilah yang namanya soft 3 ini. Anda mudah kan ini kan? Bukan perkara yang sulit kan? Anda mengetahui makna wajib, Anda mengetahui makna mustahil, Anda mengetahui makna mungkin di dalam ilmu akidah, hukum akal. Ya, ini hukum akal. Gurunya Imam Ghazali yang namanya Al-Imam Al-Juwaini, beliau mengatakan akal sendiri itu adalah Anda boleh mengetahui 3 ini. Kalau Anda 3 ini tak boleh paham, maknanya Anda tidak berakal. Macam itu, Sob. Dibilang yang tak boleh paham. Ini bukan suatu yang susah kan? Mungkin budak-budak sekolah rendah pun kalau saya jelaskan 5 menit, 10 menit akan paham. Ini bukan perkara yang susah. Ini bukan Anda macam nak buat bom atom ini. Ini mudah saja. 5 menit Anda boleh paham. Dan inilah yang dikatakan hukum akal. Sudah. Hukum akal adalah Anda mengetahui wajib, Anda mengetahui jaiz atau mungkin, dan Anda mengetahui mustahil. Itulah yang namanya hukum. Mudah kan Tuan Haji Bakar? Mudah apa tak? Ada yang tak paham di sini? Boleh paham kan? Mudah kan? Saya kira basic orang-orang ketika belajar di sekolah diajarkan ini kan? Tak ada. Tapi ketika saya ajarkan, mudah kan?
Karena nanti Anda paham seperti ini, itu adalah basic untuk adalah basic untuk mempelajari akidah-akidah selanjutnya. Basic ini. Dia mudah saja, tapi semua akidah, puan-puan, semua akidah akan kembali kepada 3 hal ini. Apa makna wajib? Apa makna mustahil? Apa makna mungkin? Biasanya wajib, mustahil ini nama lainnya mumtani. Sama. Mungkin ini nama lainnya jaiz. Sama. Maknanya sama. Namanya sama. Oke. Boleh dihapus Tuan Ustaz Nawawi? Oke. Apa itu suf? Wa ammal hukmul akli fahuwa itsbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala taqarrurin wala wad'i wadi. Kalau kita mengetahui bahwasanya khitabus syari', hukum syar'i adalah hukum yang memerlukan penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya penetapan dari Allah tentang kewajiban sholat, niscaya sholat itu tak akan wajib. Banyak orang itu dulu di Indonesia ada orang mengatakan sholat itu 7 kali. Benar, ada yang mengatakan sholat itu berapa? 7. 5 biasa itu. 7 itu luar biasa. Kalau orang cakap sholat 5 kali, biasalah, semua pun juga cakap 5 kali. Kalau engkau nak viral, cakap sholat berapa? 7 kali. Ulama-ulama Indonesia mudahlah, engkau nak cakap 7 tak apa, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau memang engkau nak cakap ini adalah ajaran Islam itu kena anta tengok Allah Subhanahu wa taala. Allah cakap apa? Untuk menetapkan sholat lebih daripada 5, Anda kena penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada penetapan daripada Allah, sholat tetap berapa? 5 kali. Oh, puasa Ramadan 70 hari. Alamak, 30 pun penat. Ini kena berapa? 70. Oke, tak apa. Kalau engkau nak cakap 70 hari, tak apa. Saya nak minta satu, Bas. Dalilnya apa? Penetapan dari Allah apa? Kalau Anda tak jumpa penetapan daripada Allah, better engkau diam. Macam itu. Maknanya hukum syara adalah hukum yang memerlukan penetapan daripada Allah. Hukum adat adalah hukum yang terpulang terhadap pengulangan. Kemarin saya katakan, Nawawi sentuh api, panas. Sentuh lagi, panas. Ketiga kali sentuh lagi, panas. Maknanya Nawawi sudah bisa untuk mengatakan api itu panas. Hukum adat adalah hukum yang perlu pengulangan. Tuan tuh tahu tak macam mana orang itu nak buat ubat? Macam mana orang itu nak jumpa Panadol? Ada orang pening kan? Coba minum ini. Oh, sembuh. Oke, esok pening lagi ya. Saya letak Panadol, sembuh. Alamak, maknanya ini Panadol ini best. Coba esok pening lagi, minum lagi, sembuh lagi. Mulai esok dia cakap Panadol itu menyembuhkan pening. Cara untuk membuat obat seperti itu dengan pengulangan. Ada orang sakit diberi obat sembuh, sakit lagi diberi obat sembuh, sakit lagi diberi obat sembuh, jadilah dia obat, jadilah dia obat. Itu kan ada yang namanya, ada satu cara di dalam research tentang cakap pasal ini. Itu terpulang terhadap hukum adat, yang mana hukum adat itu boleh Anda ketahui dengan terulang-ulang. Dengan apa? Terulang-ulang. Manusia tidak akan bisa berjalan di atas angin. Coba Anda coba, ada angin, Anda jalan, bisa tak? Pernah coba? Coba dulu. Sekali coba, tak boleh. Esok coba lagi, boleh tak? Esok coba lagi boleh? Selama sudah terulang, Anda akan paham bahwasanya manusia itu tidak bisa berjalan di atas angin. Allah mengutus Nabi Sulaiman
diberi perkara yang luar biasa. Apa? Bisa berjalan di atas angin. Angin boleh bawa dia. Oh, ini maknanya luar biasa. Coba Anda ketuk tongkat Anda di depan laut. Pernah terbelah lautnya Haji Bakar? Pernah coba? Coba dulu. Ada laut banyak ini di Labuan. Coba bawa tongkat, coba ketuk, coba. Sekali tak terbelah, 2 kali tak terbelah, 3 kali juga tak terbelah. Maknanya sudah biasa manusia itu ketuk laut tak akan terbelah. Allah buat hal itu luar biasa kepada Nabi Musa. Engkau ketuk laut terbelah. Itulah yang namanya hukum adat atau hukum biasa yang diketahui dengan cara apa? Ulang-ulang. Lapar, makan, kenyang. Oh, jadi kalau lapar kemudian makan kenyang. Coba esok lapar lagi, makan lagi, kenyang. Esok lapar lagi, makan lagi, kenyang. Sejak saat itu dia yakin setiap saya lapar saya kena makan. Itulah yang namanya hukum adat. Hukum akal adalah hukum yang tidak terpulang daripada penetapan dan daripada pengulangan. Itu yang namanya hukum akal. Min ghairi tawakkufin ala takarrurin, maknanya hukum akal adalah selain hukum adat dan selain hukum syara. Dibilang kalau hukum itu tuan-tuan terpulang kepada penetapan, kalau yang menetapkan itu Allah, itu maknanya hukum syara. Kalau yang menetapkan manusia itu namanya undang-undang. Oh, kalau ada traffic light merah kita langgar, kena kumpul enggak? Kena saman enggak? Berapa samannya? Tak pernah coba sekali. Kalau ada yang merah, Anda langgar, nanti Anda akan tahu berapa samannya. Zaman berapa samannya Zaman? 300. Dia pernah dia memang. Ada merah dia langgar. 300. Apa hubungan 300 dan melanggar traffic light? Tak ada, Suf. Bisa tak? Tiba-tiba Perdana Menteri Malaysia cakap yang langgar traffic light saman 500. Boleh? Boleh saja. Maknanya 300 itu terpulang kepada penetapan Menteri Malaysia. Macam-macam itu. Menteri Malaysia tengok 300 itu yang paling sesuai. Tak terlalu berat juga tak terlalu ringan. Itu yang paling sesuai. Jayid. Selama yang menetapkan 300 itu bukan Allah, dinamakan hukum itu adalah apa? Undang-undang. Kalau yang menetapkan itu Allah, namanya hukum syara. Bisa ya, sama-sama penetapan, tapi tengok siapa yang menetapkan. Jelas hukumnya Allah lebih baik daripada hukumnya manusia. Jayid. Wa aqsamuhu salasatun, al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Wajib, mustahil dan mungkin. Macam hukum akal itu ada 3. Wajib, mustahil dan harus. Fal wajib, apa itu wajib? Sof tengok. Oh, sudah terhapus. Wajib itu adalah ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Tadi kan sudah Anda tengok. Hukum wajib adalah hukum yang tidak mungkin tak ada. Dia kena ada. Dia kena ada. Aywa. Imma daruratan katahayyus lil jirim. Di sini apa? Sama ada secara merta. Secara merta ini apa ya? Anda tak perlu berpikir. Anda tak perlu berpikir. Ada perkara-perkara yang Anda boleh fahami daripada hukum akal itu Anda tak perlu berpikir. Dimisalkan di sini itu keterikatan ruang dan jirim. Jirim ini nih, benda ini. Setiap benda pasti perlu ruang, pasti perlu tempat. Kalau Anda, Sof, nak masuk satu acara, Habib Ali Al-Hamid
buat kenduri atau buat acara majelis. Penuh. Ustadz Nawawi nak masuk. Cakapnya apa? Bukan suruh keluar. Security-nya cakap sudah tak ada ruang lagi. Sudah tak ada ruang. Maknanya untuk Anda yang nak masuk, Anda perlu ruang. Setiap benda pasti perlu ruang. Kalau tak ada ruang, tak ada benda. Faham Tuhan? Benda itu pasti kena ruang. Karena itu kan ahli sunnah wal jamaah itu terus mengatakan Allah itu bukan benda. Allah itu bukan benda. Terus apa? Allah itu zat. Zat itu bukan benda. Wahabi mengatakan Allah itu benda dan Allah itu punya ruang, dan Allah itu selama Anda benda dan Anda punya ruang, maknanya Anda punya size. Tiga hal ini adalah perkara yang pasti berkaitan. Benda, ruang, dan size. Wahabi mengatakan seperti itu. Allah itu benda, dan Allah itu perlu ruang, dan Allah itu punya size. Orang seperti ini, seperti Ustadz Nawawi, dia juga perlu size yang sama seperti tubuhnya untuk masuk. Ahli sunnah tak macam itu. Maknanya kalau Allah itu punya size, apa? Allah itu berbentuk, benar itu. Allah itu berbentuk. Kalau Allah itu berbentuk, maknanya ada yang buat Allah macam itu. Kitab ini kenapa berbentuk persegi 4 macam ini? Karena ada yang buat macam ini kan. Kalau orang yang tak nak buat macam ini, dia akan ganti persegi 3 kitab itu. Anda pernah tengok buku bacaan Jepun enggak? Kalau baca ke atas ke bawah. Hah? Atas ke bawah, benar Sof. Saya pernah punya kawan kerja di Jepun. Kalau baca novel itu dari atas ke bawah macam ini. Kita akan baca aja nih kan. Mereka tak. Kenapa? Karena mereka nak seperti itu. Mereka nak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jirim, bukan benda, maka Allah tidak memerlukan ruang. Kalau Allah tidak memerlukan ruang, Allah tak punya size. Kalau Allah tak punya size, Allah tak punya bentuk. Wahabi mengatakan Allah itu punya size. Size-nya macam-macam, macam orang tua. Macam itu. Beberapa pendapat mengatakan, pendapat mereka, pendapat kita, ahli sunnah. Pendapat mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bentuknya macam orang tua. Alamak. Ada lagi yang mengatakan Allah itu macam budak kecil amrot. Amrot itu yang tak ada janggut. Tak ada janggut. Kalau tak ada janggut kan comel kan. Kalau ada janggut, tak comel. Mereka menganggap seperti itu. Ketika mereka tengok di dunia ini orang anak kecil yang tak ada janggut itu comel, mereka mengira Allah itu macam itu. Sof tengok. Imma doruratan, bila-bila sesuatu yang wajib itu Anda boleh fahami secara doruri. Apa itu secara doruri? Secara doruri adalah perkara wajib itu Anda boleh fahami tanpa Anda berpikir. Tanpa Anda berpikir. Seperti apa? Bahwasanya benda itu memerlukan ruang. Pasti. Kalau Anda tak ada ruang di rumah, Anda tak akan letak apa-apa. Saya nak beli kereta, tapi garage saya sudah tak ada ruang. Itu sudah doruri. Untuk letak kereta harus ada ruang. Karena kereta itu juga benda. Setiap benda pasti perlu ruang. Kata hayyus lirjirmi masalan wa imma nadaron, bila-bila sesuatu yang wajib itu perlu berpikir. Apa itu? Kawujubil kidam li maulana jalla wa az, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib qadim. Wajib apa? Qadim. Kalau Anda belajar ilmu akidah untuk membuktikan sifatul qadim,
sifatul qidam, bahwasanya Allah itu sentiasa ada, qadim, tidak mempunyai awal, Anda memerlukan dalil yang namanya dalilul hudus, dalilul imkan, dalilul nizam. Semua itu adalah dalil-dalil untuk membuktikan dan memahami bahwasanya Allah itu qadim. Tapi Anda nak memahami benda itu perlu ruang, Anda tak perlu dalil. Coba saja kalau ada garage, ada kereta, satu rumah satu kereta kan, namanya itu garage. Apa sih cakapnya? Garage. Garage-nya cuma muat satu kereta. Anda beli satu kereta lagi, bisa masuk tak? Oh, benda itu perlu ruang. Mungkin tak perlu ruang. Coba masukkan. Sudah ada kereta, Anda masukkan kereta. Kira-kira kereta yang kedua boleh masuk tak? Tak akan boleh masuk. Anda perlu dalil itu. Anda perlu dalil. Coba saja. Kalau tak rosak itu kereta Anda. Hal-hal semacam itu tak perlu dalil. Kereta ini kalau Anda masuk cuma cukup ruangnya untuk berapa? Keretanya Haji Bakar. Berapa kalau semua anak masuk berapa? Cukup. Oh, cukup 8 orang, Habib. Tak. Benda itu tidak perlu ruang. Oke, coba sudah 8 orang, Ustadz Nawawi suruh masuk. Boleh masuk tak? Haji Bakar dari awal, Ustadz Nawawi tak ada ruang. Untuk apa engkau nak masuk? Setiap benda yang masuk, setiap orang yang masuk pasti perlu ruang. Itu takyah Anda berpikir, takyah Anda sekolah sampai PhD macam saya untuk tahu bahwasanya benda itu perlu ruang. Itu tak perlu berpikir Anda. Sekali tengok Anda sudah paham. Tapi untuk memahami bahwasanya Allah itu qadim, Anda perlu dalil. Anda perlu dalil. Jayyid jiddan. Kalau sampai sini paham, oke. Wal mustahilu. Apa itu mustahil? Tadi kan wajib kan? Kena ada. Mustahil itu tidak boleh ada. Dia tidak boleh ada. Kalau dia ada, problem. Kalau dia ada, akal kita ini bermasalah. Mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu daruratan kata arril jismi anil harakati was sukun. Bila-bila sesuatu yang mustahil itu dia tidak mungkin ada, dan yang tidak mungkin ada itu Anda boleh pahami direct. Seperti apa? Benda itu tidak mungkin bergerak dan tidak mungkin diam. Oke. Tak mungkin yang namanya benda, tuan-tuan, puan-puan, dia cuma ada 2 kondisi. Ya imma diam, ya imma bergerak. Coba kereta itu. Kereta kalau di parking dia diam. Kalau kita drive dia ada tak? Kereta tak diam, tak bergerak. Coba pikir dulu. Ada tak kereta, dia tak diam, tapi dia juga tak bergerak? Ada Tuan Haji Bakar? Kalau saya cakap ada, semua akan cakap, Habib ini bodoh. Benda tak bergerak dan tak diam itu tak ada, Habib. Tak perlu ambil PhD untuk tahu itu. Tak perlu ambil PhD. Semua akan tahu kereta itu ya imma diam, ya imma bergerak. Dia itu tak mungkin ada kondisi ketiga, tak diam dan bergerak. Manusia pun macam itu. Hanya ada 2 kondisi, satunya mati, satunya hidup. Ada tak? Antara 2. Ada, Habib, setengah mati. Pernah dengar? Setengah? Ada orang, kalau di Indonesia tak tahu ya, di Indonesia itu kalau orang terlampau sakit, cakapnya, Allah mau sakit saya setengah mati. Benarkah dia setengah mati? Anda hidup ayuhan nas, Anda hidup, buktinya Anda masih boleh berlafaz. Kalau Anda sudah mati, Anda sudah tidak boleh bercakap. Cuma
Karena sakitnya itu terlampau teruk untuk menghebohkan, membesar-besarkan, Anda cakap setengah mati. Sama dengan sakit saya terlampau teruk. Lah, sakit terlampau teruk itu juga bisa diungkapkan dengan setengah mati. Sof, tengok. Untuk mengetahui manusia itu mungkin ada dan mungkin untuk mengetahui manusia itu hanya mempunyai dua kondisi, yaitu hidup dan mati, tidak memerlukan dalil. Anda boleh tengok langsung. Anda boleh tengok selama Anda masih di sini, maknanya Anda masih hidup. Kalau Anda sudah ditanam, Anda sudah mati. Doruratan kata aril jirmi anil harokati wasukun. Dibilang mustahil itu ada yang tak perlu berpikir, doruri itu tak perlu berpikir. Apa? Seperti benda yang kosong dan tak ada harokah dan sukun. Dia tak ada harokah dan tak ada sukun. Maknanya tak ada bergerak dan tak ada diam. Tak mungkin ada benda itu, mustahil. Itu mustahil. Benda itu ya imma dia bergerak, ya imma dia diam. Tak mungkin ada perkara yang ketiga antara bergerak dan diam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala disifati oleh ahli sunnah, Allah itu tidak bergerak dan tidak diam. Tak boleh kita cakap Allah itu bergerak. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda, Allah itu zat. Tak boleh Anda cakap Allah itu bergerak dan Allah itu diam. Wahabi cakap Allah itu bergerak. Benar ke Habib? Iya. Allah itu turun daripada arasnya. Turun kan bergerak kan? Apa itu bergerak? Bergerak itu adalah perpindahan Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya tadi ada yang biasanya kalau saya nak ke sini, Ustaz Nawawi, Habib, sudah bergerak kah? Sudah bergerak dari rumah saya ke Labuan. Bergerak itu berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Allah juga bergerak, katanya Wahabi. Bergerak dari mana? Bergerak dari arasy ke dunia. Karena ada hadis mengatakan bahwasanya Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Allah turun ke langit dunia ini sepertiga malam terakhir untuk menjawab orang-orang yang berdoa. Itu adalah pemahaman yang salah. Nanti Imam Sanusi akan menjelaskan bahwasanya cara memahami seperti ini adalah cara pemahaman yang salah. Kenapa? Kalau Allah itu bergerak, maknanya Allah itu punya size. Saya bergerak dari Gombak ke Labuan, maknanya saya itu punya size. Size-nya macam mana? Jelas, Labuan lebih besar daripada saya. Bayangkan kalau Labuan hanya satu ini saja. Bolehkah Ustadz Nawawi cakap, Habib sudah bergerak ke Labuan kah? Gila kah enggak Ustadz Nawawi? Labuan cuma segini, saya macam mana nak masuk ke sini? Kalau Allah bergerak ke dunia, maknanya Allah lebih kecil daripada dunia. Kalau Allah lebih besar daripada dunia, macam mana Allah nak bergerak ke dunia? Kalau Allah lebih kecil daripada dunia, tak ada makna setiap hari kita cakap Allahu Akbar, tak ada makna. Terus apa Habib kalau ada hadis macam itu? Kalau ada hadis Allah itu turun ke dunia, yang turun bukan Allah, tapi malaikatnya. Tapi perintahnya ketika Allah turun ke dunia bukan macam itu. Allah menyuruh para malaikatnya turun ke dunia untuk mendengarkan orang-orang yang tengah malam, di akhir malam, sholat tahajud, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan Allah itu bergerak. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan Allah itu berpindah. Karena kalau Allah itu bergerak atau berpindah, maka Allah itu lebih kecil daripada tempat awal sebelum dia berpindah dan tempat setelah dia berpindah. Kalau memang ada yang lebih besar daripada Allah, lebih baik kita sembah yang lebih besar daripada Allah. Kita menyembah Allah karena kita yakin Allah itu adalah zat yang paling
besar, yang paling tinggi derajatnya di sisi, yang paling tinggi derajatnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Karena itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu adalah mustahil yang tidak perlu berpikir. Ada lagi mustahil yang perlu berpikir. Apa contohnya? Kasyarik li maulana azza wajal. Adanya sekutu, dibilang di sini, dan pegun, atau secara pengamatan seperti adanya sekutu. Adanya sekutu bagi Allah perkara yang mustahil atau perkara yang wajib? Oke, tahu dari mana Allah itu tak punya sekutu? Anda kena berpikir, Suf. Anda kena berpikir. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan, kejap minum dulu. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam langit dan bumi, kalau di dalam langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan rusak. Kenapa? Karena pasti Allah itu dan Allah yang lainnya pasti akan begaduh. Pasti akan begaduh. Di sini ada Tuhan. Apa? Oh. Perempuan. Ada Tuhan A, Tuhan A dan Tuhan E dan Tuhan B. Ada dua Tuhan. Kalau dua Tuhan itu ada, tak yah banyak Tuhan, dua saja. Dua tak mungkin ada. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu adalah zat yang paling tinggi. Dia tak akan ada satu Tuhan lain yang tingginya sama seperti dia. Di antara sifat yang paling khusus daripada Tuhan adalah dia nak menjadi zat yang paling tinggi. Kita kan biasa kan, engkau citizen, aku pun juga citizen, engkau sama-sama dalam citizen. Tuhan tak nak macam itu. Tuhan itu kena jadi satu yang paling tinggi. Akhirnya E nak jadi yang paling tinggi, B tak akan kalah. Loh, aku juga Tuhan, kenapa engkau yang paling tinggi? Aku juga Tuhan, iya, tapi aku Tuhan, aku suka durian, aku pun juga. Loh, sudah, kita begaduh saja, kita begaduh. Bayangkan kalau Tuhan begaduh, kira-kira akan ada langit dan bumi apa tak? Satu Tuhan ini menciptakan, kun jadi langit dan bumi. Tuhan B, kun habis semua langit dan bumi. Karena memang macam itu kan. Oke, yang E ciptakan lagi, kun jadi lagi. B, kun hapus lagi. Satu detik ini cipta, detik yang lain akan hapus. Itulah kalau terjadi ada dua Tuhan. Maknanya tidak akan mungkin ada dua Tuhan. Nanti sudah penat-penat, ini kurang ajar ini Tuhan B ini. Setiap saya ciptakan dia pasti hancurkan. Better saya hancurkan dia. Tuhan E cakap, kun B tak akan hancur. Kenapa? Karena B ini juga wajibul wujud. Dia tak mungkin. Engkau nak bilang kan kun, sampai engkau habis pun kunmu itu, aku tak akan. Engkau boleh hancurkan dunia, karena dunia itu jaizul wujud. Aku ini Tuhan, aku ini wajibul wujud, aku tak akan hancur. Sama, yang B pun juga cakap kun. E tak akan hancur, tak akan habis, karena E juga wajibul wujud. E-nya setiap hari begaduh, kan kun, terus macam itu. Loh, memang Tuhan sifatnya macam itu. Dia tak akan nak ada satu hal lain yang sama dengan dia. Kalau sama semacam dia, maka dia akan begaduh satu sama lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada
Tuhan selain Allah di dalam langit dan bumi ini, niscaya langit dan bumi ini tak akan ada. Dan kita tengok langit dan bumi ini ada. Kalau ada dua Tuhan, tak akan ada langit dan bumi. Tapi langit dan bumi ada. Maknanya Tuhan cuma satu. Dan untuk mengetahui Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, kita tak bisa untuk langsung mengetahui. Kita kena berpikir. Mengetahui dengan cara berpikir itu namanya mengetahui dengan cara nazori. Kalau tanpa berpikir namanya apa? Doruri. Oke. Wal jaizu ma yasihhu fil akli wujuduhu. Adapun perkara yang jaiz adalah perkara yang mungkin ada, tengok ya. Perkara yang jaiz adalah perkara yang mungkin ada dan mungkin tiada. Kadangkala tak perlu berpikir, seperti gerak. Kita ini manusia, kita boleh diam dan boleh jelas kan, macam Anda sekarang. Anda ini sedang diam kan, saya sekarang ini diam. Saya boleh diam. Second yang berikutnya saya boleh bergerak. Tak perlu berpikir, manusia itu boleh diam dan boleh bergerak. Yang boleh berpikir adalah apakah Allah boleh memasukkan orang mukmin ke neraka dan memasukkan orang kafir ke surga. Boleh tak macam itu? Hah? Boleh apa tak? Boleh iya, boleh tidak. Benar, Sof. Allah tidak wajib memasukkan kita ke surga. Mu'tazilah cakap Allah itu wajib memasukkan kita ke surga. Kenapa? Kita setiap hari beribadah, sholat sampai lutut kena gaut. Loh iya apa tak? Sholat sampai lutut kena gaut. Saya tahajud 1000 rakaat. Saya puasa setiap hari. Allah wajib memasukkan saya ke dalam surga. La ilaha illallah. Kalau Allah nak, bisakah kita untuk sholat? Tak akan boleh, Suf. Jangankan kalau saya dari Gombak, ada dari Labuan. Kalau Allah nak, Allah akan halangi Anda datang ke majlis ini. Walaupun Ustadz Nawawi yang rumahnya samping, Ustadz Nawawi tidur, Allah beri tidurnya nyenyak saja. Nyenyak saja. Bangun-bangun pukul 12 Anda. Loh, iya apa tak? Kalau Allah, jangankan cuma beberapa jam, Ashabul Kahfi tidur berapa? Berapa ratus tahun? 300 tahun. Kalau Allah boleh buat tidur Ashabul Kahfi 300 tahun, Allah bolehkah buat tidur Ustadz Nawawi 30 jam? Dia tak sadar, Suf. Saya punya kawan dulu di Jordan, tidur 3 hari, Tuhan. Sampai saya kira dia mati, Suf. Saya ketuk, Assalamualaikum. Alamak, tidur. Malam saya tengok masih tidur. Alamak, ini macam koma, ini ICU, ini kena ini. 3 hari, benar 3 hari. Setelah 3 hari dia bangun. Ada apa? Saya lapar. Setelah 3 hari dia bangun, saya lapar. Kalau Allah nak, Suf, kalau Allah nak, kita tak akan boleh datang ke tempat ini. Apalagi saya ini orang GL, orang Semenanjung. Miss flag saja, game over semuanya. Benar, Suf. Miss flag saja game over semuanya. Loh, Anda ini datang ke sini karena Allah inginkan Anda datang. Kekuatan karena Allah beri Anda kekuatan. Kemudian Anda nak cakap Allah wajib memasukkan saya ke dalam surga, itu namanya kurang ajar. Karena itu kan ahli sunnah wal jamaah meyakini ibadah ini adalah kewajiban kita. Masuk surga adalah haknya Allah. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Betul apa tidak? Itu kan yang diajari tok guru kita kan. Bahwasanya masuk surga karena rahmat. Masuk surga bukan karena ibadah kita. Karena itu Allah boleh untuk memasukkan kita ke neraka kalau Allah nak. Dan Allah boleh memasukkan orang kafir ke surga kalau Allah nak. Itu yang membuat kita itu selalu takut kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kami benar-benar meninggal dan dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan
kita ini sentiasa takut kepada Allah. Karena Allah kalau nak, Allah boleh-boleh saja buat. Tapi Allah tak nak. Tapi kalau Allah nak, Allah boleh buat. Kita tak macam Mu'tazilah yang mengatakan, saya ini masuk surga karena saya ini berhak masuk surga. Macam kalau saya beli buku ini, berapa harga buku ini Ustaz Zaman? 150? Oh 15 ringgit. Kalau orang sudah beri Ustaz Zaman 15 ringgit, dan Ustaz Zaman tak beri buku ini, Anda boleh marah tak? Uang sudah masuk, tapi buku Ustaz Zaman tak nak bagi. Kira-kira marah tak Ustaz? Marah, kenapa? Buku ini adalah hak saya. Kenapa hak saya? Saya sudah beri uangnya, saya sudah beri harganya. Surga itu juga sama. Saya sudah beri harganya surga. Apa itu? Beribadah ketika di dunia. Saya kena masuk surga. Kalau engkau ya Allah tak masukkan saya ke surga, engkau zalim ya Allah. Jangan itu. Itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah, ya Allah, kami ini beribadah di dunia karena engkau mewajibkan kami beribadah. Kalau engkau nak, dari awal engkau tak mewajibkan kami untuk sholat, engkau tak mewajibkan kami untuk puasa, tapi puasa, sholat, dan perkara-perkara ibadah yang lain ada di dunia ini karena Allah nak. Karena itu engkau setelah itu hakmu, setelah engkau mewajibkan kami hanya menunggu rahmatmu untuk memasukkan kami ke dalam surga. Ini perkara ini kalau saya jelaskan, biasanya saya jelaskan pada murid-murid saya para asatidzah itu 1 jam 2 jam. Benar. Dalil-dalilnya macam mana, pendapat-pendapat yang lain. Intinya dalam ahli sunnah wal jamaah, memasukkan orang ke surga dan memasukkan orang ke neraka adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah kewajiban kita. Masuk surga adalah haknya Allah. Jangan Anda terbalik. Ibadah kewajiban kita, masuk surga adalah hak kita. Tak ada hak Anda. Anda tak punya hak kepada Allah. Karena semua yang ada di sini, karena Allah nak buat Anda macam itu. Karena Allah nak bantu Anda macam itu. Kalau Allah tak nak, dari awal Anda tak akan menjadi Muslim. Anda lahir daripada keluarga Melayu Islam seperti ini karena Allah beri rahmat. Kalau Allah nak, Anda lahir di Jepun. Loh iya apa enggak? Mungkin nama Anda Naruto, nama Anda Sasuke, bukan Nawawi nama Anda. Benar apa tidak? Dan kalau Anda Jepun, Anda confirm ke agama Anda Islam? Jangan-jangan agama Anda Shinto, bukan agama Islam. Karena itu Anda lahir di Malaysia, Anda lahir daripada ayah dan emak Islam, itu adalah rahmatnya Allah. Kemudian Anda cakap, ya Allah ini hak saya untuk masuk surga. Hak apa? Engkau tak punya hak kepadaku. Engkau masuk surga, engkau menjadi Islam, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini selesailah muqaddimah yang pertama daripada kitab Al-Muqaddimat. Sebelum saya mulai muqaddimah yang kedua, apakah ada yang bertanya? Tak ada? Sekarang kita akan masuk ke dalam muqaddimah yang kedua, yang menjelaskan tentang perbuatan manusia. Oke. Sebenarnya kalau kita nak tengok dulu intermezzo daripada perbuatan manusia ini, Anda kena paham, banyak sekali orang-orang itu punya problem di dalam sini. Pernah dengar masalah qadariyah, jabariyah kan? Hal-hal semacam itu kan sering dibahas kan. Ini qadariyah, ini jabariyah. Sebenarnya semua itu berkaitan terhadap apa ya? Kalau soft tengok ya, di dalam manusia, di sini ada yang polis kah? Ada yang polis di sini? Hah? Apa? Tentara ada? Oke. Di dalam tentara, kalau ada orang dipaksa untuk berbuat jinayah, yang dosa yang berbuat atau yang memaksa? Macam ini, Sof. Engkau kalau tak berbuat, aku bunuh. Dia terpaksa berbuat. Kalau dia tak buat, ima dia mati, ya ima keluarganya mati.
Dia disuruh mencuri. Engkau curi keretanya Haji Bakar. Kalau engkau tak curi, engkau aku tembak. Atau istrimu aku tembak. Atau anakmu aku tembak. Akhirnya dia mencuri, tertangkaplah oleh tentara dan oleh polis. Yang salah yang memaksa atau yang mencuri? Dihukum tentara macam mana? Dia terpaksa, Suf. Anda diberi dua pilihan. Ya mencuri, ya Anda mati. Pilih siapa? Pilih apa? Mencuri apa mati? Dua pilihan saja. Macam mana? Pilih apa? Kalau Anda yang dipaksa, Anda pilih apa? Saya tak kira ada yang nak mengelak lah. Saya memilih mati, tak ada. Pasti semua memilih mencuri. Tertangkaplah. Ketika tertangkap, dia cakap, saya ini mencuri karena dipaksa oleh Nawawi. Oke. Saya mencuri kereta Haji Bakar dipaksa oleh Nawawi. Nawawi pun ketika ditanya, iya, saya yang memaksa. Mengakui dia. Kalau Habib tak curi kereta, Habib saya tembak. Dan saya sudah banyak tembak-tembak orang biasa saya. Habib ini satu daripada 1000 orang yang nak saya tembak. Sudah saya tembak banyak sudah. Dan saya pun tahu macam itu. Ketika di mahkamah, yang salah saya atau Nawawi? Saya tak punya pilihan lain. Wallahu alam, saya tengok yang salah adalah Nawawi. Macam itu. Allah adalah pencipta segala hal. Allah adalah pencipta segala hal. Kita sholat, Allah yang buat kita sholat. Kita puasa, Allah yang buat kita puasa. Setiap perbuatan baik, Allah bantu kita untuk berbuat baik. Berbuat maksiat pun juga sama. Kalau orang nak berzina, Allah mudahlah kalau tak nak orang itu berzina. Maaf, kemaluan tak berdiri, dia sudah tak boleh berzina. Dia nak mencuri, hari ini saya nak mencuri, mudah, Allah buat dia tertidur, dia tak akan boleh mencuri. Kalau Allah nak, Allah bisa halau orang untuk mencuri. Kalau Allah nak, Allah bisa halangi orang nak berbuat baik. Maknanya semua perbuatan baik kita dan semua perbuatan maksiat kita berasal daripada Allah. Karena itu setiap adzan kita mendengar la haula wala quwata. Anda kalau tengok tafsirannya la haula wala quwata, tiada kuasa untuk berbuat baik, untuk berbuat taat, dan tiada kekuatan untuk berbuat maksiat kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kuasa baik dan kuasa buruk semuanya daripada Allah, yang berhak masuk surga adalah Allah dan berhak masuk neraka adalah Allah. Kalau memang Allah yang buat orang itu mencuri, yang dosa siapa? Saya tak buat mencuri, Allah buat saya mencuri. Orang-orang akhirnya mengatakan yang dosa adalah Allah. Disitulah pikiran-pikiran orang itu terpulang menjadi 3. Tak, baik dan buruk itu hanya untuk kita. Allah itu tak ada baik dan buruk. Berbohong itu buruk. Siapa yang cakap berbohong itu buruk? Orang kalau istri 2 dia kena berbohong. Kalau dia jujur, iya istriku, saya menikah lagi. Oh, perang dunia. Perang dunia itu. Tengok. Akhirnya banyak sekali orang-orang itu mengatakan semua apa yang ada di dunia ini, apa yang kita buat ini, semuanya terpulang kepada Allah. Kita tak punya apa-apa. Kita ini macam apa? 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 Yang terombang-ambing itu apa?
Kita ini macam bulu atau macam paper yang tertiup angin. Angin ke sini kita ikut ke sini, ini ke sini kita ikut ke sini. Maknanya pendapat ini mengatakan manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya free will. Semuanya adalah paksaan daripada Allah. Madhab seperti ini dinamakan madhab Jabariyah. Madhab apa? Jabariyah. Akhirnya orang-orang setelah itu melihat bahwasanya tak mungkinlah manusia itu tak punya free will. Kita tengok manusia, dia kalau Anda kalau ke kedai, Anda kan diberi list kan? Anda kan bisa memilih kan? Saya nak teh tarik madras, saya nak teh o, saya nak ketam, Anda kan bisa memilih itu kan? Anda bisa memilih. Oh, ada nasi goreng kampung, nasi goreng China, nasi goreng ini. Anda tak mungkin pesan semua. Anda akan pesan salah satu. Anda akan memilih salah satu. Loh, kita tengok manusia itu boleh memilih. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Manusia itu boleh memilih. Dari sekian banyak kampus, kenapa Anda pilih UM? Kenapa tak pilih UIA? Kenapa tak pilih apa tuh? Kampus apa tuh di situ namanya? UMS. Kenapa? Kita tengok ada manusia itu punya pilihan. Manusia itu punya free will. Akhirnya ada orang yang kalau Jabariyah itu ekstrim ke kiri, Qadariyah itu ekstrim ke kanan. Allah tak boleh intervensi kemauan manusia. Allah tak boleh intervensi free will manusia. Manusia itu boleh buat apa yang dia suka. Allah tak boleh intervensi, tak boleh sama sekali. Untuk apa? Agar nanti ketika hari kiamat manusia itu boleh untuk mempertanggungjawabkan apa pilihan dia. Manusia boleh bertanggungjawabkan. Ketika kenapa engkau tarikh 8 Februari tahun 2019 contohnya, Anda tak sholat duhur? Iya Habib, iya ya Allah, saya tak sholat duhur. Kenapa? Saya dengan Haji Bakar memancing sampai terlupa. Bukan terlupa, sengaja sudah adzan duhur, saya tak nak. Ikan sudah makan umpannya. Akhirnya dia lebih memilih memancing daripada sholat. Loh, itu kan pilihan kan? Itu kan pilihan. Pada hari kiamat kelak, Anda kena mempertanggungjawabkan pilihan Anda. Kenapa engkau memilih? Kenapa engkau memilih? Loh, semua akan dipertanggungjawabkan, tuan-tuan, puan-puan. Anda kira seronok gak? Anda makan roti tampal, Anda makan, Anda minum teh tarik, Anda minum teh o, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa daripada teh tarik engkau memilih teh o? Karena dua-duanya sama-sama halal ya Allah. Semua akan apa? Dipertanyakan. Agar kita bisa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, Qadariyah mengatakan free will itu berasal daripada manusia. Kalau yang berasal Allah, maknanya Allah yang kena tanggung jawab. Itu adalah madhab Qadariyah. Qadariyah itu ekstrim kanan, Jabariyah itu ekstrim kiri. Jabariyah manusia tak punya free will. Qadariyah Allah yang tak punya free will dalam perbuatan manusia. Manusia itu mempunyai freedom. Freedom yang benar-benar 100%. Oke. Ahli sunnah macam mana Habib? Ahli sunnah beza. Ahli sunnah mempunyai cara sendiri untuk memahami free will itu. Macam mana? Ini mungkin sedikit pelik ya, tapi Anda kena paham, ini adalah mazhab ahli sunnah. Tidak semua perbuatan kita itu terpulang daripada free will, Suf. Kita tengok saja ya. Saya minum air kosong ini free will. Bila-bila Anda ini bergetar, free will kah itu? Anda bukan free will Anda. Anda akan apa?
Apa namanya ini? Menggetar. Anda akan bergetar tanpa saya tak nak. Diam. Diam, tak boleh. Maknanya bergetar itu terpulang bukan daripada kemauan Anda. Kalau ada orang sudah sakit, apa itu namanya? Alzheimer. Nah, macam ini kan? Ada tremor, apa ya? Artinya? Parkinson. Macam gini kan? Betul kan itu? Terus macam ini. Loh, apakah itu daripada free will-nya manusia? Loh, kalau itu free will-nya manusia, diam, dia akan diam. Free will. Tapi karena itu bukan free will-nya manusia, cakap diam 1000 kali pun dia macam mocking, diam. Terus macam ini. Maknanya ahli sunnah berpikir, maknanya ada beberapa hal itu kembali kepada free will manusia. Ada beberapa hal yang tidak kembali kepada free will manusia. Disitulah Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya ada perkara yang namanya al-kasbu. Al-kasb. Apa itu al-kasb? Sof tengok ya. Oke. Benda ini, tengok. Wan, ini apa? Spritzer. 1,6 ringgit. Spritzer. Ini air kosong. Kalau Allah tak nak saya boleh untuk mengangkat spritzer, boleh tak saya mengangkat spritzer? Allah akan buat bagaimana saya ini tak boleh untuk mengangkat spritzer. Maknanya, tengok, ahli sunnah takap macam ini. Kekuatan untuk mengangkat spritzer itu Allah yang berikan kepada kita. Bila Allah yang berikan, Allah berikan kekuatan itu ketika saya nak mengangkat. Tengok. Ketika saya nak mengangkat, Allah berikan kekuatan. Ketika Allah berikan kekuatan, saya boleh mengangkat. Saya nak, itu namanya al-kasbu. Kekuatan untuk mengangkat daripada Allah. Al-kasbu ini adalah kemauan saya untuk mengangkat air kosong ini. Ketika saya nak mengangkat, Allah berikan kekuatan. Akhirnya saya boleh mengangkat. Ketika saya nak sholat, Allah berikan kekuatan untuk sholat. Jadi segala kekuatan untuk beribadah daripada saya. Kemauan untuk memilih. Yang gunanya kemauan untuk memilih itu, perbuatan sholat itu akan dinisbatkan kepada kita. Dan kita akan ambil faedahnya. Karena kalau kita nak sholat, Allah ciptakan kemampuan untuk sholat, kita mendapat pahala. Dan itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Laha, jiwa itu mempunyai pahala terhadap apa yang dia inginkan daripada kebaikan, dan jiwa itu juga akan mendapat dosa dari apa yang dia inginkan daripada kemaksiatan. Kalau ada orang nak minum arak, dia nak minum arak, ketika kemauannya itu sampai derajat tertentu untuk minum arak, Allah akan ciptakan kemampuan untuk minum arak. Kemampuan untuk minum arak daripada Allah dan kemauan, bedakan antara kemampuan dan kemauan. Kemampuan untuk minum arak daripada Allah, kemauan untuk minum arak daripada manusia. Karena itu manusia mempunyai free will, tapi manusia tidak mempunyai free power. Paham ya? Karena itu kan di dalam adzan la haula wala quwata. Di dalam adzan bukan la jabro wala qadaro atau la irodata wala ikhtiyaro. Tak. La haula wala quwata. Manusia tidak mempunyai kekuatan, tapi manusia mempunyai pilihan. Macam itu.
Saya tak kira selain ahli sunnah boleh paham macam ini. Benar Sof ini. Saya tak kira selain ahli sunnah boleh paham cara berpikir semacam ini. Anda kena bezakan antara kemauan dan kekuatan. Manusia mempunyai free will, tapi manusia tidak mempunyai free power. Kemampuan daripada Allah. Kalau manusia itu mempunyai free power, maka manusia akan menyaingi Allah. Manusia akan menjadikan dirinya itu sama seperti Allah. Dan kalau sudah seperti itu akan ada rasa sombong, pasti itu. Berbeza kalau kita ini hanya punya free will. Kita boleh memilih sholat atau bermaksiat. Tapi kita pilih sholat. Ketika kita pilih sholat, Allah berikan kemampuan. Kita nak pilih maksiat, Allah pun juga berikan kemampuan. Al khairu wa syarru minallah. Kasihkan dalam akidah itu, amantu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Maknanya kekuatan untuk berbuat taat daripada Allah, kekuatan untuk berbuat maksiat daripada Allah. Tapi kemauan untuk memilih maksiat dan memilih taat terpulang kepada kita. Pada hari kiamat kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban terhadap pilihan kita, bukan terhadap perbuatan kita. Karena perbuatan itu terpulang kepada Allah. Kalau kita sudah memilih sholat, kita akan sholat. Karena Allah menciptakan kemampuan untuk sholat. Itulah yang namanya al-kasbu. Pilihan kita dibilang kudrotun hadithah, kemampuan yang baru. Kekuatan untuk sholat berasal daripada Allah. Karena itu kan Allah mengatakan, engkau ini tak punya hak untuk masuk surga. Masuk surga itu terpulang kepada Allah. Bukankah terus tuk guru kita itu bilang, masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kalau Allah nak mengampuni kita, kita tak akan masuk surga. Ceritanya terus kita diceritai masalah orang Bani Israel, betul apa tidak? Yang beribadah 500 tahun setelah mati, ya Allah, masukkan aku surga karena amal perbuatanku. Allah marah. Apa yang kau bilang? Amal perbuatanmu, rahmatku lebih banyak. Coba tengok satu matamu, engkau timbang dengan amal ibadahmu 500 tahun. Tak sepadan macam ini. Lebih berat satu matanya Allah daripada amal ibadahmu 500 tahun. Maknanya engkau kena masuk neraka sekarang. Ya Allah, saya tak nak masuk surga dengan rahmatku, ya Allah. Masukkan aku surga dengan rahmatmu. Aku tak akan masuk surga dengan amalku, tapi aku akan masuk surga dengan rahmatmu. Kita sholat rahmat Allah. Kita hadir ke sini rahmat Allah. Saya pun boleh ke Labuan karena saya mendapat rahmat Allah. Saya selamat di flag karena rahmat. Loh, coba flagnya saya tengok ketika masih belum sampai Labuan kan di laut-laut. Sazaman, kalau kita jatuh sini macam mana ya? Habib, jangan cakap macam itu Habib. Nanti jatuh benar. Loh, kita tak jatuh karena rahmat Allah. Kemudian tiba-tiba kita cakap, ya Allah, saya kena masuk surga karena saya beribadah. Alamak. Sikit malulah. Sikit malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana ahli sunnah wal jamaah memahami tentang perbuatan manusia. Ada 3 golongan. Satunya Jabariyah, yang mengatakan bahwasanya manusia tak punya free will. Yang satunya Qadariyah, yang mengatakan Allah tak punya free will. Yang ketiga adalah ahli sunnah yang mengatakan manusia punya free will, tapi manusia tak punya free power. Bukankah ini tengah-tengah kan? Tengah-tengah kan? Dia tak ekstrim kanan, tak ekstrim kiri. Dan mengatakan manusia punya free will, kekuatan yang manusia itu tak punya. Yang boleh menciptakan perkara yang tidak ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Mujassimah, dia macam mana ya Mujassimah itu? Mujassimah dia lebih ke Qadariyah.
Dia banyak sekali hal-hal yang sesuai dengan qadariyah. Oke. Al-madzahib fil af'ali thalathatun. Madhabul jabariyah atau madhabul jabriyah, wa madhabul qadariyah, wa madhabu ahlis sunnah. Madhab dalam perbahasan perbuatan makhluk ada 3. Jabariyah, qadariyah, dan ahli sunnah. Famadhabul jabriyah wujudul af'al kulliha bil qudratil azaliyah faqat min ghairi muqaranatin li qudratin hadithah. Maka madhab jabariyah mempercayai kewujudan semua perbuatan makhluk berlaku hanya dengan kudrah azali. Maknanya setiap perbuatan makhluk itu terpulang kepada Allah. Manusia tak punya free will, manusia tak punya power. Semua kemauan dan kemampuan berasal daripada Allah. Kudrah hadithah ini yang saya ungkapkan dengan free will tadi itu. Keinginan untuk memilih, itu namanya kudratun hadisah. Kudratun hadisah faedahnya bukan menciptakan, tapi memilih. Kalau kita sudah memilih, Allah akan berikan power. Itu sudah apa ya? Macam kalau kita makan, kita kenyang. Seperti itu. Kalau kita sudah memilih, Allah akan berikan power. Wa madhabul qadariyah wujudul af'alil ikhtiyariyah bil qudratil hadithati faqat mubasyaratan aw tawalludan. Adapun madhab qadariyah, adanya perkara-perkara kewujudan perbuatan makhluk, kita makan, kita minum, semuanya itu berlaku hanya dengan sebab kudrat baharu, hanya karena manusia. Allah tak boleh intervensi agar manusia itu boleh mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah Subhanahu wa taala secara mubasyarah atau tawallud. Tawallud macam ini, Sof. Saya kalau nak, maka jantung akan bergerak, akan berdetak. Jantung berdetak, nanti ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak. Jadi macam apa? Bersambung-sambung, aywa. Macam, Sof, macam ini banyak Mu'tazilah cakap macam itu ya. Saya tengok kaca, saya lempar kaca. Kaca itu akhirnya pecah kan? Yang memecahkan saya atau batu? Sof, tengok ya, saya lempar batu. Yang memecahkan kaca tangan saya atau batu? Batu. Yang salah batu, bukan saya. Mu'tazilah macam itu. Itulah yang namanya tawallud. Yang namanya apa? Tawallud. Sebenarnya perbuatan itu bukan daripada Allah, tapi daripada gerakan hati saya. Hati saya bergerak, hati saya memberi kekuatan, akhirnya badan saya bisa bergerak. Allah tak pernah apa? Intervensi situ. Allah tak pernah intervensi. Sof, tengok. Wa madhabu ahli sunnah wujudul af'al kulluha bil qudratil azaliyah faqat. Sof, tengok. Adapun mazhab ahli sunnah adalah adanya perkara-perkara ini dengan kudrah azaliyah. Maksudnya daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ada ma'am qoronatil af'al ikhtiyariyah li kudratin hadithatin, dengan bersamaannya dengan adanya kudrah hadithah, dengan bersamaan adanya free will tadi itu. Saya bilang kudrah hadithah ini apa? Free will, kudrat yang baru. Sof, tengok ya. Mazhab ahli sunnah mempercayai kewujudan kesemua perbuatan makhluk berlaku hanya dengan sebab kudrat azali yang berlaku selari dengan perbuatan pilihan makhluk melalui kudrat baharu tanpa ia memberi kesan. Kudrat baharu daripada makhluk, yaitu pilihan yang nak dia lakukan tidak memberi kesan. Walaupun manusia itu nak memilih mengangkat spritzer tidak akan bisa terangkat hanya dengan pilihan manusia nak mengangkat. Nak mengangkat belum tentu terangkat. Kalau macam itu semua kaya, saya pun nak kaya. Keinginan tidak akan bisa hanya dengan keinginan mewujudkan sesuatu. Harus ada power. Harus ada power. Keinginan itu dinamakan kudratun hadithah. Kudrat yang baru, kekuatan yang baru.
Penciptaan Allah yang menciptakan kekuatan ini dikatakan kudrah azaliyah. Itu adalah mazhab ahli sunnah. Yang mana kudrahnya manusia itu tidak memberi kesan secara langsung atau tawallud. Kudrah manusia hanya sebagai sebab Allah menurunkan dan memberikan kekuatannya kepada manusia. Wa ammal kasbu fahuwa ibaratun an ta'allukil qudratil haditsah bil maqduri fi mahalliha min ghairi taksir. Sama. Kasab itu manakala usaha, kasab atau usaha. Apa itu usaha? Ialah keterkaitan kudrat baharu dengan perkara yang ditetapkan pada tempatnya tanpa memberikan sebarang kesan. Maknanya, kasab itu adalah keinginan. Tengok ya, ini penting. Kasab indah ahli sunnah adalah keinginan manusia untuk berbuat dan memilih perbuatannya. Ketika manusia sudah memilih perbuatannya dan yang dipilih itu mampu untuk dibuat, kemudian Allah menurunkan kekuasaan. Tapi kalau manusia memilih perbuatan yang tak mampu dia buat, saya nak mengangkat gunung ganang, kira-kira Allah akan turunkan tak kekuatan untuk mengangkat gunung ganang? Tak akan, karena itu perkara yang luar biasa. Anda tidak boleh berdoa perkara yang luar biasa, dosa Tuhan. Saya nak kaya tanpa bekerja, dosa, tak boleh. Saya nak pandai tanpa belajar, dosa. Karena pandai tanpa belajar, kaya tanpa bekerja, itu adalah perkara yang luar biasa. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada nabi ataupun wali saja. Selama Anda bukan nabi, jelas Anda nabi kah? Kalau Anda nabi, beza lagi cakap. Makanya Anda mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Di Indonesia banyak nabi-nabi macam itu. Terakhir itu saya tengok orang mengaku malaikat Jibril. Perempuan mengaku malaikat Jibril. Saya bilang, kenapa malaikat Jibril tak mengaku Raqib dan Atid pula? Mungkin nanti akan ada kawan-kawannya, saya adalah Raqib dan Atid. Peliklah orang-orang macam itu. Kalau Anda mengaku nabi, maknanya Anda sudah mengingkari Islam, karena tiada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda mengaku diri Anda wali, akan ada sebuah kesombongan dalam diri Anda. Karena itu Anda kena berdoa perkara-perkara yang biasa. Anda tak boleh berdoa perkara yang luar biasa. Saya nak angkat, ya Allah doakan saya ini boleh mengangkat gunung ganang. Ya Allah doakan saya tak wajib sholat lagi. Mati Anda maknanya. Orang mati tak wajib. Selama Anda hidup, selama Anda berakal, Anda tetap wajib sholat. Kalau Anda berdoa tak wajib sholat, Anda tak wajib puasa, haram itu. Tak boleh, karena itu adalah perkara-perkara yang mustahil. Ini adalah tata cara kita ini berdoa. Kalau kita tahu tata cara untuk berdoa, adab untuk berdoa, saya kira doa-doa kita tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pun tak ada adab. Kita minta pun tak ada adab. Karena itu, perkara-perkara yang saya jelaskan ini mungkin terlihat susah. Akan tetapi segala ilmu akidah, segala ilmu syariat akan terbangun daripada apa yang Imam Sanusi tak tulis di sini. Ayo. Sampai sini ada yang tanya? Oke. Macam mana? Oh ya, kudrah haditsah, kudrat yang baru, kekuatan yang baru. Iradah apa? So, tengok ya. Allah mengetahui apa yang akan Anda pilih. Kudrah kita ini, Allah sudah mengetahuinya, apa yang Anda pilih. Karena Allah mengetahuinya, apa yang Anda pilih, Allah menginginkannya. Sama. Ada semacam keterkaitan antara keinginan Anda dan keinginan Allah. Tengok ya. Saya nak mengangkat spritzer nih. Dari sini saya nak angkat ke sini. Tapi saya tak punya kekuatan. Datanglah Ustadz Nawawi, tahu saya nak mengangkat ke sini.
Akhirnya Ustadz Nawawi ambil tangan saya, pegangkan tangan saya. Kemudian Ustadz Nawawi angkat dengan tangan saya. Apakah saya dikatakan terpaksa untuk mengangkat? Tidak. Karena terpaksa atau tidak terpaksa itu kembali kepada free will Anda. Saya memang dari awal angkat. Ustadz Nawawi yang bantu. Alhamdulillah. Pucuk dicinta ulam pun datang, memang macam itu. Pucuk dicinta ulam pun datang. Saya terima kasih Ustadz Nawawi. Sudah bantu. Allah macam itu. Kita nak, Allah juga nak. Disitulah gayung bersambut. Terjadilah kudratun azaliyah. Itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab Jabariyah tak. Saya tak nak untuk angkat ini. Allah nak. Akhirnya Anda tak mempunyai free will. Madhabul Qadariyah sebaliknya. Madhabul Qadariyah mengatakan bahwasanya aku nak, Allah tak nak. Keinginan Allah tak terjadi. Kudrah Allah tak terjadi. Yang terjadi hanya keinginan saya. Itu adalah madhab Qadariyah. Intinya madhab ahli sunnah adalah mix. Bukan mix ya, tengah-tengah antara madhab Qadariyah dan Jabariyah. Maknanya madhab ahli sunnah, Allah itu manusia itu mempunyai free will, tapi manusia tak punya kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syabari mendengar adzan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mungkin Anda punya keinginan, tapi apa guna keinginanmu kalau tiada kekuatan? Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Nak rehat dulu atau nak teruskan mukadimah yang ketiga? Rehat dulu? Hah? Oke, kita rehat setengah jam. Setelah itu kita teruskan perkara yang mukadimah berkenaan jenis syirik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.